Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Rahma Afifah dengan NIM 2014040022 dari kelas Tadris Matematika A Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Baiklah, tujuan saya membuat video kali ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Matematika Diskrit, yang mana mata kuliah ini diampu oleh dosen kita yaitu Ibu Nita Putri Utami MPD. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas 12 materi yang kita pelajari di dalam mata kuliah Matematika Diskrit. Untuk selanjutnya, silahkan teman-teman saksikan mengenai pemaparan dan penjelasan saya. Semoga dengan pemaparan dan penjelasan saya dapat menambah pengetahuan dan wawasan teman-teman mengenai mata kuliah ini. Happy watching teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Rahma Afifah dengan NIM 2014040022 dari kelas Tadris Matematika A Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Baiklah, tujuan saya membuat video kali ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Matematika Diskrit, yang mana mata kuliah ini diampu oleh dosen kita yaitu Ibu Nita Putri Utami MPD. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas 12 materi yang kita pelajari di dalam mata kuliah Matematika Diskrit. Untuk selanjutnya, silahkan teman-teman saksikan mengenai pemaparan dan penjelasan saya. Semoga dengan pemaparan dan penjelasan saya dapat menambah pengetahuan dan wawasan teman-teman mengenai mata kuliah ini. Happy watching teman-teman. Baiklah, kali ini yang akan saya bahas yaitu mengenai relasi rekursif, konsep dasar poset, lattice, aljabar boolean, gerbang logika, konsep dasar graf, derajat titik, penyajian dengan matriks, lintas terpendek, algoritma distrak, pohon, serta yang terakhir ada pohon merentang. Baiklah, pembahasan pertama kita mengenai relasi rekursif. Yang akan kita bahas ada pengertian relasi rekursif, jenis-jenis relasi rekursif, penyelesaian dengan metode akar karakteristik, ada contoh soal relasi rekursif, dan nantinya juga ada latihan yang saya sajikan. Baiklah, untuk yang pertama yaitu mengenai pengertian relasi rekursif. Hubungan yang berbentuk dari banyak cara menaiki n anak tangga AN dengan banyak cara menaiki n-1 dan n-2 anak tangga disebut sebagai hubungan rekursif. Secara lengkap, ekspresi rekursif ini disebut dengan relasi rekursif atau RR yang dilambangi dengan bintang. Suatu RR terdiri dari dua bagian, yaitu kondisi awal dan bagian rekursif dengan ekspresi bintang. A1 sama dengan 1, A2 sama dengan 2 disebut sebagai kondisi awal dari relasi rekursif. AN sama dengan AN-1 tambah AN-2 dengan N-nya besar dari 3, ini juga disebut bagian dari rekursif, relasi rekursif. Jadi, relasi rekursif sering juga disebut sebagai relasi berulang, di mana relasi ini mendefinisikan sebuah barisan dengan memberikan nilai Kn yang berkaitan dengan suku-suku sebelumnya. Berikutnya pembahasan kita yaitu mengenai jenis-jenis dari relasi rekursif. Mengenai jenis-jenis relasi rekursif ini yaitu relasi yang pertama mengenai relasi rekursif linear. Suatu relasi rekursif linear homogen derajat K dengan koefisien konstanta memiliki bentuk umum AN sama dengan C1 AN kurang 1 ditambah C1 AN kurang 2 ditambah titik-titik ditambah CK AN dikurang K, dengan C1, C2 serta CK adalah bilangan real dan CK tidak sama dengan 0.
Bentuk umum bagian relasi rekursif dari suatu relasi rekursif linear berderajat K ini yang tadi, yaitu AN plus H1N AN kurang 1 plus H2N AN kurang 2 plus titik-titik plus HKN AN kurang K sama dengan Fn. Di sini dengan Hn-nya dan Fn-nya adalah fungsi dalam N dan Hk tadi tidak sama dengan 0. Di mana Fn sama dengan 0, maka rekursi rekursifnya disebut dengan homogen. Jika Hn-nya konstanta, maka relasi rekursifnya disebut dengan relasi rekursif dengan koefisien konstanta. Jadi di sini dicontohkan, jika An sama dengan 2 An kurang 1 dikurang An kurang 2, maka ini adalah relasi rekursif linear, relasi rekursif homogen, serta koefisiennya konstanta dengan degrinya 2. Begitu juga dengan seterusnya. Berikutnya ada penyelesaian dengan metode akar karakteristik. Penyelesaian relasi rekursif dengan akar karakteristik. Misalnya, AN sama dengan XN pada persamaan relasi rekursif, sehingga diperoleh XN tambah C1 XN kurang 1 tambah C2 XN kurang 2 tambah titik-titik tambah CK XN kurang K sama dengan 0. Bagi tiap suku yang persamaan relasi rekursifnya dengan pangkat terendah XN pangkat X pangkat N kurang K, maka diperoleh XK ditambah C1 X pangkat K kurang 1 ditambah C2 XK dikurang 2 ditambah titik-titik ditambah CK sama dengan 0. Maka persamaan ini disebut sebagai persamaan karakteristik relasi rekursif. Di sini ada dua kasus, yang mana kasus pertamanya menyatakan bahwa solusi umum dari relasi rekursif berbentuk AN sama dengan P1 dikali 1 pangkat N ditambah P2 X dengan 2 pangkat N ditambah titik-titik ditambah PK XK pangkat N. Sedangkan untuk kasus 2-nya ada P0 X1 pangkat N ditambah P1 N X2 pangkat N ditambah P2 N pangkat 2 X1 pangkat N ditambah titik-titik ditambah PM kurang 1 dengan N pangkat M dikurang 1 X1 kali M. Menyelesaikan relasi rekursif dengan fungsi pembangkit apabila tidak homogen berarti teknik yang di atas tidak bisa digunakan. Maka untuk penyelesaiannya bisa kita pakai kombinasi, tetapi terlalu panjang, maka kita juga bisa menggunakan fungsi pembangkit. Berikut adalah contoh soalnya mengenai kelinci dan bilangan Fibonacci. Permasalahan ini pertama kalinya diperkenalkan oleh Leonard Landor yang juga dikenal sebagai Fibonacci pada abad ke-13 dalam bukunya yaitu Linear Abaci. Misalkan, sepasang kelinci muda beda kelamin diletakkan dalam sebuah pulau. Sepasang kelinci tersebut tidak berkembang biak sampai berumur 2 bulan. Setelah berumur 2 bulan, setiap masing-masing kelinci melahirkan sepasang kelinci. Temukanlah relasi rekursinya untuk menyatakan banyaknya pasangan kelinci dalam pulau setelah N bulan dengan mengasumsikan bahwa tidak ada kelinci yang pernah mati. Dapat teman-teman saksikan bahwa di sini misalkan banyaknya pasangan kelinci dalam pulau setelah N bulan dinotasikan dengan Fn, maka kita akan menunjukkan bahwa Fn dengan N sama dengan 1, 2, dan 3 adalah suku-suku pada barisan Fibonacci. Nah, pada akhirnya nantinya kita akan mendapatkan Fn sama dengan Fn kurang 1 ditambah Fn plus 2 dengan N besar dari 3 dengan syarat awal F1 sama dengan 1 dan F2 sama dengan 1. Berdasarkan relasi rekursi dengan syarat awal yang telah ditentukan dalam barisan ini, maka kita melihat bahwa banyaknya pasangan kelinci pulau tersebut dalam N bulan sama dengan bilangan Fibonacci ke N. Untuk lebih jelasnya, di sini saya sudah menyediakan beberapa soal latihan. Bisa teman-teman pause dahulu untuk memahami materi mengenai relasi rekursif ini.
Baiklah, selanjutnya kita akan masuk kepada materi yang kedua, yaitu mengenai konsep dasar poset. Pada konsep dasar poset ini kita akan membahas pengertian konsep dasar poset, istilah-istilah dalam poset, diagram hash, contoh soal, serta nantinya saya juga akan menyediakan beberapa latihan untuk pemantapan. Yang pertama yaitu pengertian konsep dasar poset. Sebuah himpunan terurut parsial adalah sebuah himpunan di mana elemen-elemennya terurut berdasarkan sebuah relasi urut. Misalkan, R adalah sebuah relasi pada himpunan S dan memenuhi ketiga sifat berikut. Yang pertama, refleksi untuk sembarang A elemen S berlaku dengan A, A elemen R. Yang kedua, antisimetrik, jika A, B, B, A elemen R, maka A sama dengan B. Transitif, jika A, B, B, C elemen R, maka A, C elemen R. Maka R disebut sebagai sebuah pengurutan parsial atau singkatan relasi urut. Dalam hal ini, R dikatakan sebagai pengurutan parsial dari S. Berikutnya, ada istilah-istilah dalam poset. Istilah-istilah dalam poset yang pertama, bila S-nya kecil dari S, besar sama dari S, dan besar dari S adalah sebuah poset, maka elemen A disebut elemen minimal dari A jika tidak ada X elemen A sedemikian sehingga X besar dari A. A elemen A disebut elemen maksimal dari A jika tidak ada X elemen A sedemikian sehingga A kecil dari X. A elemen A disebut elemen terkecil dari A jika A lebih besar dari X. A elemen A disebut elemen terbesar dari A jika X kecil dari A. B elemen S disebut batas bawah dari A jika B kecil sama X. B elemen semesta disebut batas atas dari A jika X kecil sama dari B. B elemen semesta disebut batas bawah terbesar atau infimum dari A jika untuk setiap C yang merupakan batas bawah lain dari A berlaku C kecil sama B. B elemen dari S disebut batas atas terkecil atau supremum dari A jika untuk setiap C yang merupakan batas atas lain dari A berlaku B kecil sama dengan C. Berikutnya mengenai diagram hash. Representasi grafik suatu relasi pengurutan parsial yang semua tanda panahnya mengarah ke atas juga dikenal sebagai diagram hash sebagai relasi tersebut. Yang mana di sini contohnya yaitu misalkan A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 18, 24 dalam urut dengan relasi X membagi Y, maka carilah diagram posetnya. Maka di sini kita mendapatkan diagram posetnya dengan batas atas 4,6 yaitu 12 dan 24, batas atas terkecil yaitu 12, batas bawah 8,12 yaitu 4,2,1 dan batas bawah terbesar yaitu 4. Selanjutnya adanya latihan tentang poset. Di sini teman-teman dapat ngepost videonya terlebih dahulu agar teman-teman lebih memahami mengenai materi poset ini untuk pendalaman materi. Berikutnya kita masuk kepada materi lattice, di mana pembahasan kita yaitu adanya pengertian lattice, adanya sub dari lattice, adanya komplement lattice, serta contoh soal dan latihannya untuk pemantapan. Baiklah, yang pertama kita masuk kepada pengertian dari lattice. Sebuah lattice atau KCL adalah sebuah poset di mana infinity A, B dan sublayer dengan A, B adalah untuk sembarang A, B elemen L. Dalam konteks lattice, infimum disebut dengan mid, sedangkan supremum disebut dengan join. Nah, di sini adanya pendefinisian lattice secara aksioma. Diberikan L sebuah himpunan tidak kosong dan tertutup terhadap operasi mid dan join, maka L adalah sebuah lattice jika untuk A, B
dan E elemen L ketika aksioma tersebut terpenuhi. Misal yang pertama yaitu aksiomanya adalah A mid B sama dengan B mid A dengan A join B sama dengan B join A, yaitu komutatif. Selanjutnya yang kedua yaitu buka kurung A mid B tutup kurung mid C sama dengan A mid buka kurung B mid C tutup kurung, dan buka kurung A join B tutup kurung join C sama dengan A join buka kurung B join C tutup kurung. Maka ini disebut dengan asosiatif. Sedangkan yang ketiga adanya absorpsi, yaitu A mid buka kurung A join B tutup kurung sama dengan A, dan A join buka kurung A mid B sama dengan A. Jika lattice L juga memenuhi aksioma hukum distributif, maka A mid B join C sama dengan A mid B join A mid C, dan A join B join C sama dengan A join B mid A join C. Maka L ini disebut sebagai lattice distributif. Nah, selanjutnya kita masuk kepada macam-macam lattice. Yang pertama, L adalah lattice terbatas jika L mempunyai sebuah elemen terkecil dan sebuah elemen terbesar. L disebut lattice distributif jika L semua A, B, C elemen L berlaku A join B mid C sama dengan A mid B join A mid C, A join B mid C sama dengan A join B mid A join C. L disebut lattice complemented jika L terbatas dan semua elemen di L mempunyai komplement. L disebut lattice complete jika semua subset dari L memiliki subprime dan infimum. Nah, selanjutnya kita masuk kepada contohnya. Tentukan apakah diagram poset yang disajikan dalam bentuk diagram hash di bawah ini merupakan lattice. Ini adalah ada gambarnya, bisa teman-teman pause dulu untuk lebih jelasnya. Maka bisa kita perhatikan di gambar yang pertama merupakan lattice karena memiliki supremum dan infimum. Sedangkan yang B bukan lattice karena supremum dari A dan B tidak ada. Untuk yang C juga bukan lattice karena supremum dari C dan D tidak ada, di mana B-nya kecil sama dengan A. Sedangkan untuk gambar yang D adalah lattice karena setiap titik memiliki supremum dan infimum. Berikut ini ada latihan-latihan yang dapat teman-teman kerjakan untuk pemahaman materi. Untuk itu silahkan di-pause terlebih dahulu video kita. Nah, selanjutnya kita masuk kepada materi aljabar boolean. Pada aljabar boolean ini kita akan membahas pengertian aljabar boolean, aljabar boolean dua nilai, ekspresi boolean, mengevaluasi ekspresi boolean, prinsip dualitas, hukum aljabar boolean, contoh, serta latihan. Yang pertama yaitu pengertian aljabar boolean. Aljabar boolean, boolean algebra adalah matematika yang digunakan untuk menganalisis dan menyederhanakan gerbang logika pada rangkaian-rangkaian digital elektronika. Boolean pada dasarnya merupakan tipe data dan hanya terdiri dari dua nilai, yaitu true dan false atau tinggi dan rendah, dan biasanya dilambangkan dengan angka 1 dan 0 pada gerbang logika ataupun bahasa pemrograman komputer. Aljabar boolean sendiri ini pertama kali diperkenalkan pada seorang matematikawan asal Inggris pada tahun 1854. Namun, boolean sendiri diambil dari nama penemunya, yaitu George Boole. Nah, misalkan di sini terdapat dua operator plus dan dot. Ini adalah mengenai simbol-simbol di aljabar boolean. Sebuah operator uner atau komplement. B merupakan himpunan yang didefinisikan dan operasi plus, dot, dan komplement. 0 dan 1 adalah dua elemen yang berbeda dari B. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai aljabar boolean dua nilai. Aljabar boolean dua nilai merupakan aljabar boolean yang penerapannya beragam, sehingga aljabar boolean yang sering digunakan. Aljabar boolean dua nilai ini memiliki kaidah-kaidah yaitu B sama dengan 0,1, operatornya ada dot, plus, dan komplement.
operator unernya yaitu komplement, kaidah untuk operasi binar dan operasi uner, dan keempat aksiomanya harus terpenuhi. Berikutnya mengenai ekspresi boolean. Ekspresi boolean sendiri dibentuk dari elemen B atau dan peubah-peubah yang dikombinasikan satu sama lain dengan operator plus, dot, dan komplement. Mengenai mengevaluasi ekspresi boolean, jika A komplement dot B tambah C, maka A sama dengan 0, B sama dengan 1, dan C sama dengan 0, maka akan menghasilkan evaluasi ekspresi yaitu 0 komplement dikali 1 plus 0 sama dengan 1 kali 1 sama dengan 1. Dua ekspresi boolean dikatakan ekuivalen dilambangkan dengan sama dengan. Jika keduanya mempunyai nilai yang sama untuk setiap pemberian nilai-nilai kepada n peubah, maka ini saya contohkan dengan A dikali B plus C sama dengan A kali B plus A kali C. Berikutnya mengenai prinsip dualitas. Misalkan S adalah kesamaan identity yang di aljabar boolean yang melibatkan operator plus, dot, dan komplement, maka S akan diperoleh dengan mengganti dot dengan plus, plus dengan dot, 0 dengan 1, serta 1 dengan 0. S ini disebut sebagai dual dari S, yaitu prinsip dualitas. Adapun berikutnya mengenai hukum-hukum aljabar boolean. Hukum-hukum aljabar boolean yaitu ada 11, ada hukum identitas, ada hukum idempoten, hukum komplement, hukum dominasi, hukum involusi, hukum penyerapan, hukum komutatif, hukum asosiatif, hukum distributif, hukum De Morgan, serta hukum yang terakhir, hukum 0 garing 1, dimana jika 0 komplement sama dengan 1, 1 komplement sama dengan 0. Berikutnya mengenai fungsi boolean. Fungsi boolean disebut juga dengan fungsi benar, yaitu pemetaan dari B pangkat n ke B melalui ekspresi boolean dituliskan dengan fungsi B pangkat n menuju B. Dalam hal ini, B pangkat n adalah himpunan yang beranggotakan pasangan terurut ganda n di daerah asal B. Setiap ekspresi boolean merupakan fungsi boolean. Misalkan fungsi booleannya yaitu f x y, z, maka sama dengan x y z ditambah x komplement y ditambah y komplement z. Berikutnya di sini saya menyediakan sebuah contoh. Untuk contohnya sendiri ini kita menggunakan mengenai materi tentang hukum-hukum aljabar boolean. Mungkin untuk hukum-hukum aljabar boolean sendiri itu tidak terlalu sulit karena telah juga sama dengan hukum-hukum sebelumnya yang kita pelajari. Jadi teman-teman dapat nge-pause-nya terlebih dahulu untuk memahami mengenai contoh dari aljabar boolean ini. Di sini saya juga menyediakan latihan soal untuk aljabar boolean. Teman-teman juga bisa mengerjakannya untuk pemantapan materi. Adapun di sini materi kita selanjutnya mengenai gerbang logika. Yang akan kita bahas ada pengertian gerbang logika, gerbang dasar, gerbang turunan, contoh, serta latihan. Yang pertama pengertian gerbang logika. Gerbang logika merupakan rangkaian dengan satu atau lebih sinyal masukan input tetapi hanya menghasilkan satu sinyal keluaran output. Gerbang dinyatakan dengan dua keadaan, tegangan tinggi atau logika tinggi atau logika 1, yang kedua yaitu logika rendah atau tegangan rendah yaitu logikanya 0. Rangkaian digital dirancang dengan menggunakan aljabar boolean yang ditemukan tadi oleh George Boole. Berikutnya mengenai gerbang dasar. Untuk gerbang dasar sendiri itu teman-teman dapat melihat yaitu di sini ada jenis gerbang yaitu inverter, yang mana ada simbol grafis dari fungsi aljabarnya, ada tabel kebenarannya. Tabel kebenarannya yaitu dengan A 0 maka Y-nya sama dengan 1, sedangkan dengan A-nya 1 maka Y-nya sama dengan 0. Dan bisa teman-teman perhatikan mengenai timing diagramnya. Selanjutnya gerbang logika yang kedua adanya AND dengan simbol grafis dan fungsi aljabarnya Y sama dengan A kali B.
Dan di sini jikanya A-nya 0 maka B-nya sama dengan 0 dan Y-nya lah yang sama dengan 1. Untuk AND sendiri, ini terdiri dari dua input atau lebih. Jika salah satu dari input bernilai logika 0, maka output akan bernilai logika 0. Simbolnya yaitu tanda titik dan tidak memakai tanda sama sekali. Nah, selanjutnya yaitu gerbang OR or gate. Gerbang OR terdiri dari dua input atau lebih. Jika salah satu input bernilai logika 1, maka output akan bernilai logika 1 juga. Simbolnya ditandai dengan plus, yaitu Y sama dengan A plus B. Yang mana di sini jika A nilainya dengan 0, B 0, maka Y-nya juga akan bernilai 0. Karena di sini jika salah satu input bernilai logika 1, maka outputnya juga akan bernilai logika 1. Untuk timing diagramnya teman-teman bisa melihatnya pada tabel. Sedangkan yang berikutnya adanya gerbang turunan. Pada gerbang turunan sendiri, yang pertama ada itu gerbang NOT. Gerbang NOT hanya memiliki satu input, disebut juga dengan inverter atau pembalik karena menghasilkan output yang berlawanan dengan kebalikan dengan inputnya. Berarti jika ingin mendapatkan keluaran output dengan logika 0, maka input atau masukannya harus bernilai logika 1. Simbolnya yaitu minus di atas variabel inputnya. Bisa teman-teman saksikan pada simbol grafis dan fungsi aljabar. Nah, sebelahnya ada tabel kebenaran yang mengatakan bahwa jika ingin mendapatkan keluaran dengan logika 0, maka input masukannya juga harus bernilai dengan logika 1. Berikutnya adanya NOR atau NOT OR, yaitu merupakan kombinasi dari gerbang AND dan gerbang NOT yang menghasilkan kebalikan atau gerbang AND. Yang mana gerbang NOT merupakan kombinasi dari gerbang OR dan gerbang NOT yang menghasilkan kembali dari output gerbang OR. Jika salah satu input bernilai logika 0, maka output akan bernilai logika 0 juga. Berikutnya ada gerbang XOR gate, yaitu gerbang XOR adalah singkatan dari exclusive OR yang terdiri dari dua input. Jika input sama, maka output juga akan bernilai 0. Untuk simbolnya sendiri bisa teman-teman lihat pada tabel kita. Dan berikutnya ada gerbang XNOR. Gerbang XNOR adalah singkatan dari exclusive NOR yang terdiri dari dua input. Jika input sama, maka output akan bernilai logika 1. Nah, di sini saya ada menyajikan contoh, yaitu gambarlah untaian gerbang dan skalar dengan gerbang OR dan AND yang dinyatakan dengan persamaan Y sama dengan A plus B C. Persamaan tersebut mengharuskan masukkan A dan B di OR-kan dan hasilnya kemudian di AND-kan dengan C. Maka didapatlah untai A gerbang dan B sklar untuk A plus B NC atau A or B NC. Berikutnya ada latihan, yaitu di sini saya menyediakan 3 latihan. Untuk itu teman-teman dapat ngepostnya terlebih dahulu untuk lebih memahami mengenai materi ini. Sedangkan materi kita selanjutnya yaitu konsep dasar graf. Pada konsep dasar graf sendiri kita akan membahas pengertian konsep dasar graf, jenis-jenis graf, terminologi graf, pewarnaan graf, contoh, dan juga nanti saya akan menyediakan latihannya. Yang pertama mengenai pengertian konsep dasar graf. Secara sistematif, graf ini didefinisikan sebagai pasangan himpunan F, E yang ditulis dengan notasi G sama dengan F, E yang dalam hal ini V adalah himpunan tidak kosong dari simpul-simpul dan E adalah himpunan sisi yang menghubungkan sepasang simpul. Graf memungkinkan tidak mempunyai sisi satu buah pun, tetapi simpulnya harus ada, minimal satu. Graf yang hanya mempunyai satu buah simpul tanpa sebuah sisi pun dinamakan dengan graf trivial.
Simpul pada graf dapat dinomori dengan huruf seperti A, B, C, W, V, atau dengan bilangan asli yaitu 1, 2, 3 atau gabungan keduanya. Sedangkan sisi yang menghubungkan simpul U dan simpul V dinyatakan dengan pasangan U, V atau dinyatakan sebagai lambang E1, E2, dan EN. Dengan kata lain, jika E adalah sisi yang dihubungkan simpul U dengan simpul V, maka E dapat ditulis sebagai E sama dengan U, V. Sedangkan berikutnya di sini ada jenis-jenis dari graf. Jenis-jenis dari graf sendiri itu ada 2 buah. Yang pertama adanya graf yang tak sederhana atau unsimple graph, yaitu graf yang mengandung sisi ganda yang selang. Terdapat 2 jenis graf di sini. Yang pertama yaitu graf ganda. Multigraph adalah graf yang mengandung sisi ganda, dan graf semu yaitu graf yang mengandung selang. Sedangkan graf yang kedua yaitu graf berarah atau simple graph. Yang graf ini adalah graf yang tidak mengandung selang maupun sisi ganda, yang mana setiap sisinya diberikan orientasi arah. Nah, berikutnya mengenai terminologi graf. Dalam teori graf terdapat beberapa istilah yang sering digunakan yang berkaitan dengan graf. Selanjutnya akan dibahas beberapa terminologi dalam graf ini yang sering dipakai. Yang pertama yaitu adanya bertetangga atau adjacent, yaitu 2 buah simpul pada graf tak berarah G dikatakan bertetangga bila keduanya berhubungan langsung dengan sebuah sisi. Yang kedua adanya bersisian atau incident, yaitu suatu sisi dikatakan bersisian dengan suatu simpul apabila sisi tersebut berhubungan simpul dengan secara langsung. Yang ketiga adanya simpul terperinci, yaitu simpul yang tidak memiliki sisi yang berhubungan dengannya. Atau dapat juga dinyatakan bahwa simpul terperinci adalah simpul yang tidak satupun bertetangga dengan simpul lainnya. Sedang yang keempat adanya graf kosong, yaitu graf yang tidak memiliki sisi namun masih memiliki himpunan titik yang berjumlah lebih dari 1 sama dengan 1, ditulis dengan NN, yaitu N adalah jumlah simpul. Sedangkan berikutnya yaitu derajat. Dalam graf tidak berarah, derajat suatu simpul merupakan jumlah sisi yang bersisian secara langsung dengan simpul tersebut. Sedangkan dalam graf berarah, derajat terbagi menjadi 2, yaitu derajat masuk dan derajat keluar. Yang keenam adanya lintasan atau path. Lintasan sendiri merupakan rangkaian simpul dan sisi yang dilalui dari suatu simpul awal V0 ke simpul tujuan Vn. Penulisannya ditulis berselang-selang antara simpul dan sisi bentuknya, yaitu E1, V1, E2, V2, seterusnya Vn kurang 1, En dan Vn sedemikian sehingga E1 sama dengan V0,1 V1, E2 sama dengan V1, V2, seterusnya En sama dengan Vn kurang 1 Vn adalah sisi dari graf G. Berikutnya juga ada sirkuit, yaitu atau siklus adalah lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Juga ada terhubung, connected, yang mana dalam graf tak berarah, graf dikatakan terhubung jika pada suatu simpulnya terdapat sisi yang menghubungkannya, dan untuk setiap sisi tersebut terdapat sisi yang mencapainya. Dalam graf berarah, graf dikatakan terhubung jika graf tak berarahnya juga terhubung. Sedangkan berikutnya yang ke-9 adanya upagraf. Jika terdapat graf G sama dengan V, E, maka graf G1 sama dengan V1, E1 disebut upagraf dari G jika V1 merupakan himpunan bagian dari V dan E1 merupakan himpunan bagian dari E. Bagian yang tidak termasuk upagraf disebut dengan komplement upagraf. Selanjutnya yang ke-10 adanya upagraf merentang. Upagraf G1 sama dengan V1, E1 dari graf G sama dengan V, E dikatakan upagraf merentang jika upagraf G1 mengandung semua simpul dari G. Sedangkan yang ke-11 adanya cut set.
yaitu himpunan sisi dari graf terhubung G yang apabila dibuang dari G akan menyebabkan graf G menjadi graf tidak terhubung. Jadi, cut set selalu menghasilkan dua buah komplement yang terhubung. Dan yang ke-12, yang terakhir adanya graf berbobot, di mana graf yang setiap sisinya diberikan sebuah harga atau sebuah bobot. Nah, berikutnya adanya pewarnaan graf. Yang pertama yaitu pewarnaan sisi. Pewarnaan sisi dilakukan dengan memberikan warna yang berbeda pada sisi-sisi yang bertentangan sehingga tidak ada dua sisi yang bertentangan dengan warna yang sama, seperti gambar. Yang kedua, adanya pewarnaan wilayah. Pewarnaan bidang yang dilakukan dengan memberikan warna berbeda pada bidang yang berbeda sehingga tidak ada dua wilayah yang bertetangga dengan warna yang sama. Sedangkan yang ketiga adanya pewarnaan simpul. Pewarnaan simpul adalah pemberian warna pada simpul-simpul di dalam graf sedemikian sehingga setiap dua simpul yang bertetangga terhubung langsung memiliki warna yang berbeda. Berikutnya di sini saya ada memberikan sebuah contoh mengenai graf ini. Diberikan graf dengan himpunan wilayah R dengan R1, R2 dan seterusnya sampai R6. Maka di sini dijelaskan bahwa khusus pada persamaan wilayah, peta atau wilayah yang diwarnai atau diselesaikan masalahnya harus dibentuk menjadi graf planer terlebih dahulu. Graf planer sendiri adalah graf yang dapat digambarkan pada bidang datar sedemikian sehingga tidak ada sisi-sisinya yang saling berpotongan. Nah, untuk pemantapan sendiri-sendiri di sini saya memberikan latihan atau contoh-contoh soal. Ada beberapa latihan yang dapat teman-teman kerjakan. Mungkin sebelum itu untuk videonya dapat di-pause terlebih dahulu. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada materi derajat titik. Pada materi derajat titik sendiri, itu kita akan membahas mengenai pengertian derajat titik, macam-macam derajat titik, derajat titik graf, terarah dan tidak terarah. Di sini juga ada contoh soal serta latihan-latihan yang nantinya dapat teman-teman kerjakan untuk pemantapan. Derajat titik graf. Pengertian derajat titik. Derajat adalah suatu simpul pada graf yang tak berarah, yaitu jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Derajat suatu titik V dalam graf G dilambangkan dengan dV, menyatakan banyaknya sisi yang bersisian insiden dengan titik V. Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait derajat adalah sebagai berikut. Untuk loop derajat titik ujungnya adalah 2, sedangkan titik terisolisasi adalah 0. Barisan derajat dari suatu graf terdiri dari derajat titik-titik pada graf yang disusun dalam urutan menarik dengan pengulangan yang diperlukan. Derajat graf adalah jumlah semua titik dalam graf. Di sini juga ada macam-macam dari derajat titik, yaitu adanya derajat minimum, derajat maksimum, barisan derajat, derajat titik beraturan, serta gelung atau soft loop. Selanjutnya mengenai derajat titik graf terarah dan tidak terarah. Yang pertama, adanya derajat pada graf berarah. Pada graf berarah ini, derajat simpul V dinyatakan sehingga D in V derajat masuk sama dengan jumlah busur yang masuk ke simpul V. D out V derajat keluar sama dengan jumlah busur yang keluar dari simpul V. dV sama dengan D in V dan D out V. Derajat selanjutnya itu derajat pada graf yang tak berarah, yaitu menghitung merupakan jumlah keseluruhan dari derajat suatu simpul. Selanjutnya ada contoh di sini, maka nyatakanlah derajat titik-titiknya. Dengan dek A sama dengan 4, dek B sama dengan 3, dek C sama dengan 2, dek D sama dengan 3, dek E sama dengan 4, dek F sama dengan 3, dek H sama dengan 2, serta dek I sama dengan 3. Jadi jumlah degree-nya ada 24, jumlah tusuknya ada 12, sedangkan jumlah degree sama dengan 2 kali dari jumlah tusuknya.
Untuk pemantapan materi sendiri, di sini saya telah menyediakan beberapa soal yang dapat teman-teman kerjakan untuk pemantapan materi mengenai materi kita, yaitu graf. Selanjutnya yaitu materi kita mengenai matriks penyajian graf, penyajian dengan matriks. Yang akan kita bahas adanya matriks adjacency, ada matriks insidensi, ada contoh, serta nantinya juga ada beberapa latihan. Matriks adjacency. Matriks adjacency dari graf G yaitu matriks yang menghubungkan vertex dengan vertex tanpa ruas sejajar adalah matriks A berukuran n kali n yang bersifat adjektif dengan 1 bila ada ruas V1 dengan VJ dan 0 bila dalam hal lain. Sedangkan yang kedua adanya matriks insidensi yaitu matriks insiden dengan graf G yaitu matriks yang menghubungkan vertex dengan edge tanpa subloop, definisikan sebagai matriks M berukuran n dikali M. Nah, di sini saya ada memberikan contohnya. Untuk contoh sendiri bisa teman-teman pause dulu karena di sini penjelasannya cukup rinci dan cukup banyak. Jadi untuk pemahamannya dapat teman-teman pause video kita terlebih dahulu untuk memahami contoh soalnya. Berikut di sini juga saya menyajikan beberapa soal latihan yang dapat teman-teman kerjakan. Masuk kepada materi selanjutnya, yaitu mengenai materi lintasan terpendek. Pada materi lintasan terpendek ini, kita akan membahas mengenai pengertian dari lintasan terpendek. Yang kedua ada contoh-contoh terapan pencarian lintasan terpendek, adanya macam-macam lintasan terpendek, ada contoh soal dan juga nanti juga saya lampirkan beberapa latihan. Yang pertama mengenai pengertian lintasan terpendek. Persoalan lintasan terpendek yaitu menemukan lintasan terpendek antara dua atau berbagai simpul lebih yang berhubungan. Persoalan mencari lintasan terpendek di dalam graf merupakan salah satu persoalan optimasi. Persoalan ini biasanya direpresentasikan dalam bentuk graf. Graf yang digunakan dalam pencarian lintasan terpendek atau shortest path adalah graf yang berbobot weighted graph, yaitu graf yang setiap sisinya diberikan suatu nilai atau bobot. Bobot pada sisi graf dapat menyatakan jarak antar kota, waktu pengiriman pesan, ongkos pembangunan, dan sebagainya. Sedangkan contoh-contoh terapan pencarian lintasan terpendek yaitu misalkan simpul pada graf dapat merupakan kota, sedangkan sisi menyatakan jalan yang menghubungkan dua buah kota. Bobot sisi graf dapat menyatakan jarak antara dua buah kota atau rata-rata waktu menempuh antara dua kota tersebut. Apabila terdapat lebih dari satu lintasan dari kota A ke kota B, maka persoalan lintasan terpendek di sini adalah menentukan jarak terpendek antara waktu bersangkutan dari kota A ke kota B. Misalkan, simpul pada graf dapat merupakan terminal komputer atau simpul komunikasi dalam suatu jaringan. Sedangkan, sisi menyatakan saluran komunikasi yang menghubungkan dua buah terminal. Bobot pada graf dapat menyatakan biaya pemakanan saluran komunikasi antara dua buah terminal, jarak antara dua buah terminal ini. Atau waktu pengiriman pesan antara dua buah terminal. Persoalan lintasan terpendek di sini adalah menentukan jalur komunikasi terpendek antara dua buah terminal komputer. Lintasan terpendek akan menghemat waktu pengiriman pesan dan biaya komunikasi. Adapun selanjutnya adanya macam-macam lintasan terpendek. Yang pertama, lintasan terpendek antara dua buah simpul tertentu. Yang kedua, lintasan terpendek antara semua pasangan simpul. Yang ketiga, lintasan terpendek dari simpul tertentu ke semua simpul yang lain. Sedangkan yang keempat, lintasan terpendek antara dua buah simpul yang melalui beberapa simpul tertentu. Berikut ada contoh soalnya. Dari graf di samping, tentukanlah lintasan terpendek dari titik 1 ke titik 4. Nah, tahapan pertama kita yaitu tahap inisialisasi, yaitu dengan memberikan titik awal atau titik asal, yaitu titik 1 dengan 0 dan titik-titik lainnya dengan tak terhingga.
D 1,1 kecil dari 0 untuk masing-masing V anggota V kurang S, maka S, V kecil dari tak terhingga. Tahap kedua yaitu tahap proses iterasi untuk masing-masing sisi 1,2 anggota E, maka jika D 1,2 besar dari D 1,2 ditambah W 2,3, maka D 1,2 diganti dengan D 1,2 ditambah W 2,3, akhirnya diperoleh D 1,4 sama dengan 5 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 13. Untuk pemahaman sendiri, teman-teman dapat mempost video saya terlebih dahulu agar teman-teman dapat mengerjakan soal-soal latihan yang telah saya sediakan. Nah, materi berikutnya yaitu mengenai algoritma Dijkstra. Pada algoritma Dijkstra sendiri, saya akan membahas mengenai pengertian dari algoritma Dijkstra. Juga ada perhitungan jarak, macam-macam dari lintasan terpendek, ada contoh soal juga nantinya, dan juga latihan-latihan yang dapat teman-teman kerjakan. Yang pertama mengenai pengertian. Algoritma Dijkstra yang sesuai dengan penemunya yaitu Edgar Dijkstra adalah sebuah algoritma yang dipakai dalam memecahkan jarak terpendek shortest path problem untuk sebuah graf berarah directed graph. Algoritma ini dipublikasikan pada tahun 1959 oleh jurnal Numerische Mathematik yang berjudul A Note on Two Problem in Connection with Graphs, yang dianggap sebagai algoritma greedy. Pada algoritma Dijkstra sendiri, strategi yang digunakan yaitu membentuk suatu pohon Dijkstra yang diawali dengan titik V0 dengan menambahkan sisi terkait dan terdekat dengan titik V0. Penambahan sisi dilakukan untuk setiap pengulangan dan dilakukan dengan menggunakan fungsi Dijkstra next edge. Fungsi Dijkstra next edge didefinisikan sebagai berikut. Misalkan X adalah himpunan sisi terkait yang telah ditambahkan. Dijkstra x edge G, X memberikan nilai pada titik akhir sisi terikat yang titik ujungnya berderajat lebih dari 1, non-tree, dan memilih sisi yang titik ujungnya lebih dekat dengan V0. Jika titik yang dipilih lebih dari 1, maka pilih salah satu. Berikutnya ada perhitungan jarak. Dan di sini saya juga memberikan contoh soal. Untuk contoh soalnya sendiri itu untuk pemahamannya mungkin bisa teman-teman pause dulu untuk agar lebih menambah pemahaman dari teman-teman. Dan di sini saya juga menyediakan beberapa latihan yang dapat teman-teman kerjakan. Dan kita masuk berikutnya kepada materi pohon. Pada materi pohon sendiri, itu yang akan kita bahas yang pertama mengenai pengertian pohon, pengertian hutan, contoh, serta latihan, dan sifat-sifat pohon. Yang pertama mengenai pengertian pohon. Pohon adalah graf tak berarah terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Bisa teman-teman perhatikan yang mana yang dinyatakan dengan pohon dan mana yang bukan pohon. Pohon yaitu graf yang tak berarah yang berhubung dengan tidak mengandung sirkuit. Berikutnya ada pengertian hutan. Hutan atau forest adalah kumpulan pohon yang saling lepas atau graf tidak berhubung yang tidak mengandung sirkuit. Setiap komponen di graf dapat terhubung tersebut adalah pohon. Untuk hutan yang terdiri dari 3 buah pohon, bisa teman-teman lihat pada video kita ada beberapa gambar yang saya sajikan untuk hutan ini. Berikutnya sifat-sifat pohon. Ada teorema yang mengatakan misalkan G sama dengan V, E adalah graf tak berarah sederhana dan jumlah simpulnya N, maka semua pernyataan di bawah ini adalah ekuivalen. Yang pertama adalah G adalah pohon. Yang kedua, setiap pasangan simpul di dalam G mengandung dengan lintasan tunggal. Yang ketiga, G
terhubung dan memiliki M sama dengan N kurang 1 buah sisi. Yang keempat, G tidak mengandung sirkuit dan memiliki M sama dengan N kurang 1 buah sisi. Yang kelima, G tidak mengandung sirkuit dan penambahan satu sisi pada graf akan membuat hanya satu sirkuit. Yang keenam, G terhubung dan semua sisinya adalah jembatan. Teorema di atas ini dapat dikatakan sebagai definisi lain dari pohon. Nah, berikut ada contoh soal, yaitu tentukanlah yang manakah yang pohon dan bisa menjadi hutan. Sama-sama kita ketahui yang pohon adalah gambar yang tidak memiliki arah dan tidak beraturan. Berikutnya ada latihan-latihan yang dapat teman-teman kerjakan untuk pemantapan mengenai materi pohon ini. Selanjutnya adanya materi pohon merentang yang akan kita bahas mengenai pengertian pohon merentang, aplikasi dari pohon merentang minimum, dan contoh serta latihannya. Yang pertama mengenai pengertian pohon merentang. Pohon merentang dari graf terhubung adalah graf merentang yang berupa pohon. Pohon merentang diperoleh dengan memutuskan sirkuit di dalam graf. Setiap graf terhubung mempunyai paling sedikit satu buah pohon merentang. Graf tak terhubung dengan K komponen mempunyai K buah hutan merentang yang disebut dengan hutan merentang atau spanning forest. Bisa teman-teman lihat itu adalah contoh-contoh dari pohon merentang. Berikutnya adanya aplikasi pohon merentang. Yang pertama, jumlah ruas jalan seminimum mungkin yang menghubungkan semua kota sehingga setiap kota tetap berhubung satu sama lain. Yang kedua, adanya perutaian atau routing pesan pada jaringan komputer. Yang pertama itu adalah gambar jaringan komputernya. Yang kedua itu pohon merentang multicast-nya. Adapun selanjutnya mengenai pohon merentang minimum. Graf terhubung berbobot mungkin mempunyai lebih dari satu pohon merentang. Pohon merentang yang berbobot minimum dinamakan pohon merentang minimum atau minimum spanning tree. Dapat teman-teman lihat gambar yang telah disajikan, inilah gambar dari pohon merentang minimum. Berikutnya saya menyajikan contoh di mana carilah semua pohon merentang yang mungkin dibuat dari G yang tampak pada gambar di samping. Dengan penyelesaian di dalam graf tersebut terdapat sebuah sirkuit, yaitu sirkuit dari V1, V2, V5, V4, dan V1. Karena pohon merentang graf yang tidak memiliki sirkuit dan pohon rentang adalah subgraf yang harus melibatkan semua titik dalam G, pohon rentang dari graf di atas dapat dilihat seperti gambar ini. Berikutnya ada latihan-latihan yang saya sajikan. Ada beberapa latihan yang dapat teman-teman kerjakan untuk memantapkan materi mengenai pohon merentang ini. Baiklah, mungkin itu pemaparan mengenai materi matematika diskrit dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.